Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting, yaitu terkait pemilihan formasi P3K 2022, pelamar prioritas wajib hati-hati ya. Nah, jadi kenapa admin katakan wajib hati-hati? Kan di sini ada info yang ya kita harus analisis ya Bapak Ibu ya, baik-baik. Apakah ya Bapak Ibu, apakah pengangkatan pelamar prioritas itu berdasarkan mapel kelulusan tahap 1 dan 2? Ini juga ada yang mempertanyakan di kolom komentar Bapak Ibu ya, dan ternyata kami coba dapatkan informasinya di salah satu grup Telegram ya, di salah satu grup P3K 2022 di Telegram. Di sini ada sebuah chat ya yang coba diposting oleh salah satu anggota grup P3K di salah satu grup di Telegram Bapak Ibu ya. Di sini chatnya ini atas nama Pak Andika Kemendikbud ya, seperti itu. Admin tidak tahu apakah betul atau bagaimana. Yang jelasnya kita coba jawab di sini. Mereka bertanya ya, jadi guru honorer ini bertanya. Seperti itu ya. Pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya, yang harus kita pahami. Pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan seperti ini, kalau menurut pemahamanmu gimana kalau kemarin yang balasan chat ya. Jadi ini adalah balasan chat dari Pak Andika Kemendikbud ya. Jika mau milih jurusan yang beda dengan mapel yang lulus saat passing grade, maka harus tes lagi. Berarti bisa tes lagi, seperti itu ya. Jadi misalkan ini sudah passing grade ya. Tetapi pada saat milih jurusan ternyata beda dengan mapel yang dipilih pada saat lulus passing grade di tahun 2021. Ini yang dipertanyakan Bapak Ibu ya. Ini yang dipertanyakan bagaimana jika memilih mapel yang berbeda ketika lulus passing grade di tahun 2021 dengan memilih jurusan atau mapel di tahun 2022. Dan ini coba dijawab oleh di chat ini. Di sini katakan intinya lulusnya pada mapel apa. Nah, jadi lulusnya pada mapel apa maksudnya? Itu di passing grade-nya itu ya, lulusnya di passing grade tahap 1 atau tahap 2 tahun 2021. Itu maksudnya ya. Jadi intinya lulus pada mapel apa? Berarti mapel waktu lolos passing grade di tahun 2021. Maka diangkatnya ya berdasarkan mapel kelulusan itu. Seperti itu ya. Jika ingin ganti mapel lainnya, misalkan jika ingin ganti mapel lainnya, maka harus ujian kembali dan lulus pada mapel lainnya tersebut. Jadi kalau misalkan mengganti mapel lainnya, maka secara otomatis prioritasnya gugur dong. Maka harus ujian kembali dan secara otomatis dan lulus pada mapel lainnya tersebut. Jika misalkan Bapak Ibu ganti mapel tidak sesuai dengan mapel yang ditempati lulus PG pada tahun 2021. Nah, jadi coba kita kaitkan dengan Permenpan RB Bapak Ibu ya. Kita coba kaitkan dengan Permenpan RB, tepatnya di pasal berapa ya? Di pasal 33 ya. Nah, di pasal 33 di sini dikatakan ayat 1, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas ya. Jadi wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendaftar formasi atau memilih mapel, maka Bapak Ibu harus sesuaikan dengan kualifikasi akademik atau serdik Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2021 kemarin, Bapak Ibu lolos passing grade tahap 1 dan 2 itu karena Bapak Ibu memilih kualifikasi akademik yang benar. Itu karena Bapak Ibu melamar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan serdik Bapak Ibu. Nah, nantinya di tahun 2022 sebaiknya Bapak Ibu juga memilih kualifikasi akademik yang cocok dengan serdik atau memilih mapel sesuai dengan kualifikasi akademik atau serdik Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Contoh misalkan di tahun 2021 ya, contohnya misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita berikan contoh ilustrasi dulu. Misalnya begini Bapak Ibu ya, misalkan di tahun 2021 Bapak Ibu pilih S1 guru kelas ya, guru kelas. Kenapa Bapak Ibu pilih guru kelas? Karena ijazah Bapak Ibu adalah PGSD ya, seperti itu. Nah, berarti linear kan, seperti itu. Nah,
otomatis Bapak Ibu anggaplah lolos passing grade di tahun 2021 formasi guru kelas karena ijazah yang Bapak Ibu gunakan adalah PGSD. Nantinya di seleksi tahun 2022 Bapak Ibu kembali memilih S1 guru kelas karena disesuaikan dengan linearitas ijazah terakhir Bapak Ibu ataupun serdik Bapak Ibu kalau punya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu memilih formasi yang berbeda atau memilih mapel yang berbeda Bapak Ibu ya, maka itulah yang akan terjadi sesuai dengan hasil chat ini. Di sini dikatakan intinya lulus pada mapel apa. Kalau Bapak Ibu lulus pada mapel sesuai dengan ijazah, maka di tahun 2022 nanti ya kenapa mau pilih formasi lain? Makanya Bapak Ibu melamar kembali mapel yang sama dengan yang linear dengan ijazah Bapak Ibu. Jadi intinya ini kita berbicara linearitas Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin ganti mapel maka harus ujian kembali dan lulus pada mapel lainnya. Nah, terkait dengan hal ini, apakah dibenarkan Bapak Ibu informasi ini dari Forum Guru Honorer? Karena ini katanya hasil chatnya Pak Andika Kemendikbud ya. Admin juga kurang paham, admin tidak bisa pastikan. Tapi di sini katakan kalau menurut pemahamanmu gimana kalau kemarin balasan chat dari Pak Andika, jika mau pilih jurusan beda dengan mapel lulus saat passing grade harus tes lagi, berarti bisa tes lagi. Nah, jadi kembali lagi admin katakan di sini bahwa kita berbicara di pasal 33 Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan di pasal 33 Bapak Ibu itu memilih formasi sesuai dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu. Itu sudah aman. Kalau Bapak Ibu sudah laksanakan itu, memilih mapel sesuai dengan kualifikasi akademik, sesuai dengan serdik, maka secara otomatis auto aman. Di tahap 1-2 memilih formasi guru kelas. Nantinya di tahun 2022 pilih juga guru kelas SD untuk mapelnya, itu sudah aman 100% Bapak Ibu ya. Itu sudah aman 100% bagi guru-guru pelamar prioritas. Nah, terkait dengan hal ini apakah kita apa yang harus kita lakukan dengan informasi yang ada di sini? Yang ada di chat ini, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu tidak usah panik dulu. Sebaiknya Bapak Ibu berpedoman dulu di Permenpan RB ya, tepatnya di pasal 33 ya. Jadi Bapak Ibu berpedoman di sini pasal 33. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tunggu saja juknis resmi pendaftaran P3K 2022, itu jauh lebih aman. Saya ulangi, kita berpedoman di Permenpan RB tepatnya di pasal 33, sesuaikan mapel dengan kualifikasi akademik agar aman. Kemudian kedua adalah kita tunggu saja juknis resmi pendaftaran P3K 2022. Kan seperti di tahun 2021 Bapak Ibu kan ada juknisnya, ada juknis di SSCSN yang bisa di-download. Jadi nantinya Bapak Ibu juga silakan tunggu silakan tunggu juga juknis resmi di tahun 2022 ini untuk pendaftaran di SSCSN. Kemudian satu lagi untuk pemilihan formasi kan sebenarnya by system Bapak Ibu ya, by system. Jadi nantinya sistem yang akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih formasi yang sebenarnya cocok dengan kualifikasi akademik dan bisa didaftar oleh Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rapi oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan apa yang ada di Forum Guru Honorer ini terkait chat ini, terkait apa-apa yang dibahas di forum grup ini. Jadi intinya kita tunggu saja juknis resmi dari Kemendikbud. Kemudian Bapak Ibu harus ingat bahwa Kemendikbud itu by system nantinya pada saat memilih formasi. Jadi aman ya. Jadi tidak usah panik ya. Kita berdasarkan saja di pasal 33, Bapak Ibu sesuaikan dengan kualifikasi akademik pada saat mendaftar nantinya. Itu pasti sudah aman. Oke, mungkin cukup sampai di sini pencerahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.